Halo Aries, selamat datang di bacaan kali ini. Seperti biasa saya sudah menyiapkan beberapa deck dan kita akan mulai dari 9 kartu Lenormand untuk tema pertama. Ambil hanya jika resonate Aries. Ya, Aries seperti baru terlahir kembali. Oke, I think this is a very good cards ya. Kalau kita lihat bahwasanya sepanjang jalan ke depan, ini lihatnya ke depan, itu adalah masalah baru dan tantangan baru. Siapa yang takut dengan tantangan baru kan buat Aries? Apalagi di sepanjang jalan nanti selalu ada teman, selalu ada orang yang mendampingi Aries. Yakinlah itu. Dan kalau itu bentuknya teman bukan orang, tapi adalah spirit guides yang selalu membawa atau memberi petunjuk kepada Aries untuk mengambil keputusan mana jalan yang terbaik buat Aries. Tapi yang jelas ini jalannya menuju situasi di mana Aries menjadi lebih baik, Aries lebih, katakanlah, lebih abundant dalam material. Aries punya teman-teman yang lebih dekat sekarang, dan Aries punya satu hal untuk ditunjuk sebagai identitasnya Aries, di mana Aries berada di dalam kelompok besar tersebut. Oke, Aries, siapa takut dengan tantangan baru? Kayaknya itu bukan Aries kalau takut ya. Oke, Aries, Knight of Swords dan Aries, ini adalah situasi yang baru dilewati oleh Aries. Jadi Aries baru keluar dari situasi di mana Aries nggak terlalu happy di situ dan cenderung agak kritis melihat situasi. Somehow ini masih membayangi. Jadi kekhawatiran ke depan itu, walaupun tadi saya menyebutkan siapa yang khawatir gitu, Aries gitu loh. Iya, Aries khawatir sebenarnya. Dan tadi hanyalah satu bentuk penguatan bahwa seberapapun Aries khawatir tidak bisa mengendalikan situasi ke depan, itu sebenarnya adalah Aries akan mampu, karena sepanjang jalan ini akan ada yang membantu. Satu hal yang pasti adalah hasil akhir semuanya Aries akan memenangkan. Tapi memang ini bukan hal yang mudah. Ada situasi di mana Aries harus memainkan kayak kerannya, kapan mengalir, kapan menarik diri, kapan bertahan, kapan melaju, kapan menyerang, kapan untuk membuka hati terhadap emosi. Ini situasi yang relatif baru, karena kemarin mungkin Aries relatif defensif. Sekarang sudah berusaha untuk membuka diri, karena memang tidak mau berada di situasi yang lalu defensif, berada di satu tempat terlalu lama. Enggak, ini udah mulai memasuki sesuatu yang baru. Semuanya sepertinya masih fresh gitu ya. Kayak rookie istilahnya, orang yang datang ke situasi yang sama sekali baru dan masih banyak yang harus dipelajari. Anyway, you can do it. Di sepanjang perjalanan, selain ada yang menemani dirimu, juga selalu biasanya Aries menemukan poin-poin di mana Aries menganggap bahwa perjalanannya itu adalah dari satu keberhasilan keberhasilan yang lain menuju keberhasilan yang lebih besar. 4 kartu dari Mystical Shaman Oracle ini, 1, 2, 3. Kita lihat 4 kartu yang bisa menggambarkan kira-kira situasinya Aries pada saat ini. Earth, iya, jadi Aries adalah tentang fisik. Itu adalah Aries, dan pada saat ini kekuatan Aries adalah fitnessnya Aries. Jadi ini yang perlu diperhatikan Aries adalah jaga kesehatan, karena kesehatan, fitness, kebugaran, tubuh yang selalu ready untuk diajak berlari itu menjadi penting pada saat ini. Membutuhkan banyak tenaga fisik.
Ini juga menunjukkan kalau Aries sebenarnya sudah punya akarnya, karena PR-nya dulu mengakar pada satu tempat tuh sebenarnya sudah dilalui. Jadi sekarang adalah tinggal memastikan, kalau dulu katakanlah kayak training centernya itu sudah dilewati, kira-kira sekitar 3 tahun. Kemudian sekarang sudah waktunya mulai bergerak. Walaupun ini masih baru lulus, tetapi sebenarnya akarnya tuh sudah kuat. Tinggal aja Aries berusaha untuk selalu mengkoneksikan antara apa yang dilakukan dengan sisi spiritualitasnya. Karena gambar Tree of Life itu adalah menghubungkan antara root dengan spiritualitas, dan Aries berada di tengah, kuat. Dan tadi ditunjukkan dengan fisikalitasnya tadi. Menuju apa? Vision quest. Ada tugas yang sedang disandang oleh Aries. Sadari itu bahwa ada tugas. Barangkali tidak semua Aries paham apa tugasnya pada saat ini. Tapi secara umum yang saya bisa sampaikan, Aries, you are the warrior. Jadi ada sesuatu yang diperjuangkan oleh dirimu. Disadari atau tidak, sudah diketahui atau belum, tetapi yang jelas fisik tadi sangat dibutuhkan oleh seorang warrior. Dan fisik tadi, karena ini adalah fisik secara umum, barangkali fisik itu juga bisa digambarkan dengan status emosi dan pribadi yang jauh lebih kuat, tidak mudah menangis, tidak mudah tersinggung, tidak terlalu sensitif. Bukan berarti tidak peka terhadap lingkungan, tetapi selalu fokus pada tujuan akhir tugas dan selalu bisa bangkit kembali karena punya kekuatan untuk bangkit kembali setiap ada tantangan ke depan. Dan dari tadi sebenarnya ceritanya adalah tantangan itu akan ada dan tidak mudah, tetapi Aries mampu untuk melewatinya. Dan ini khususnya dalam hal pemenuhan materi. Oke, ini mungkin dalam pekerjaan, atau kalau dalam hubungan adalah memastikan Aries mampu mewujudkan hubungan yang tadinya tidak bisa direalisasikan menjadi hubungan yang jelas. Karena hubungan yang jelas adalah tema dari bacaan kali ini. Kalau dari relationship readingnya, kita lihat. Oke. Aries, lakukan apa yang harus kau lakukan. Ini energimu untuk mencapai kebahagiaanmu, apa yang menjadi mimpimu. Terkadang memang emosi masih tidak terlalu stabil, kadang-kadang melonjak, tetapi ini adalah salah satu proses di mana dengan berani menjalani proses ini, Aries juga belajar untuk mengendalikan emosi dan bagaimana menjadi pemenang, sebagaimana kitohnya Aries sebagai warrior. Tapi dalam hubungan memang Aries perlu berhati-hati, ya, karena tidak semua hubungan itu bisa disikapi dengan menjadi menang. Ya, tapi anyway, kayaknya memang pelajaran utamanya adalah Aries memenangkan apa yang menjadi misi hidupmu. Karena dia itu sebenarnya cenderung untuk selalu menang. Dia mungkin dari Cancer. Dia pernah ngalamin juga asam garamnya dengan Aries. Tidak semuanya happy times. Dan buat dia yang penting adalah sekarang. Kalau lalu membawa luka hati, membawa cerita indah, yang penting buat dia sekarang adalah dia juga fokus dengan misinya. Jadi kalau saya bisa lihat, Aries punya misinya sendiri, dia punya misinya sendiri, dan ini tidak harus sejalan. Dan kalau memang tidak sejalan, ini hubungan ini mungkin tidak akan bertahan, atau kalaupun ditahan, dia juga nggak akan kemana-mana. Kalau resonate ya. Satu lagi pesan buat Aries dari Spirit Guides. Accepting differences. Iya, jadi memang kayaknya beda Aries dengan orang di sana. Masing-masing punya
punya misinya sendiri, kekhususannya sendiri, accepting differences while sincerely wanting the highest good for all. Yang penting adalah Aries tidak dihalangi menuju misi hidupnya, begitu juga dia punya misi hidup sendiri, biarkan dia berjalan sesuai dengan panggilan hatinya. Yang penting keduanya sama-sama mampu memenuhi apa yang menjadi tujuan hidup. Dan sepertinya tujuan hidup dari Aries dan dia itu bukan lagi untuk bersama, tetapi yang penting masing-masing sesuai dengan panggilan hati. Highest good for all is the only way you will ever ensure a truly connected world. Dengan demikian, tidak ada salah satu pun di antara kalian berdua yang mengorbankan misinya, dan itu adalah satu-satunya cara untuk semuanya menang dan masih saling terkoneksi. Oke Aries, Wanita Indrasta di sini, semoga membantu. Salam hati dan cahaya.